kembali lagi di channel YouTube aku, Viandani Mufidah. Jadi sebelum kalian nonton video ini, kalian harus subscribe, like, and comment ya. Jangan lupa. Nah, untuk video kali ini bener-bener video yang paling bagus. Ini ide dari teman-teman aku juga. Nah, aku mengundang teman aku yang namanya kayak nama artis papan atas. Pokoknya kalau kalian nonton video ini kalian gak bakalan nyesel. Apalagi bagi kalian cewek-cewek di luar sana yang lagi galau, yang lagi LDR, yang lagi punya hubungan lagi rumit, kalian ini yang nonton video ini bisa kalian terapkan, bisa kalian ambil hikmahnya dari video ini. Aku mengundang teman aku yang jauh-jauh datangnya dari Cina bersama pacar Cina aku, nggak mungkin, bohong. Nah, teman aku datang dari Sorong, dia anak Sorong loh, anak Sorong yang hits banget. Nah, namanya dia sama kayak nama artis papan atas yang ada di Jakarta. Nah, namanya tuh Nia. Kalian boleh kenalan langsung saja ya untuk perkenalannya, silakan. Oke, makasih Teh ya. Perkenalkan, nama aku Nia. Kalau teman-teman semua mau kenalan lebih jauh lagi, bisa follow Instagram aku di bawah ini. Oke, sampai dikasih tahu kan nama Instagramnya apa. Jadi kalian jangan lupa follow Neng Nia di Instagram di bawah sini. Oke. Nah, bagaimana nih, kita langsung mulai aja atau Boleh. bentar aja gitu ya. Sibuk banget ya Teh. Iya, sibuk banget ya. Kita jarang ketemu loh. Ya ampun. Kemarin ketemu itu kapan ya Teh? Ya ampun, aku juga lupa kita ketemu. Kayaknya udah lama banget kita nggak ketemu ya. Jadi jadi guys, sibuk banget guys, sumpah. susah banget untuk datangkan nama artis papan atas ini sampai di rumah aku sini. Jadi kalian harus nonton sampai akhir, jangan di Skype ya. Kalian harus subscribe, like, and comment setelah nonton video ini. Kalian harus komen ya. Nah, kita boleh lanjut dong. Lanjut atau udah? Udah juga boleh, tapi jangan udah hubungan ya Teh ya. Oke, ngomong-ngomong, Nengnya hari ini cantik banget ya. Spesial loh buat Q&A aku hari ini, dia gambling secantik mungkin buat kalian. Gitu, kalian harus menghargai Allah. Jam-jam ya Neng. Nggak butuh komen untuk bully dia ya, harus bilang dia cantik. Oke. Video kali ini aku mau Q&A bersama Neng Nia. Siap nggak nih untuk jawab pertanyaanku semua secara sejujur-jujur mungkin? Siap nggak? Tapi 20% boleh kan bohong gitu kan? Bohong sedikit aja sedikit, tapi harus jujurnya lebih banyak ya, karena konten aku ini berisi dengan kejujuran tanpa ada kemunafikan. Iya, belepotan deh. Oke. Apa tuh? Mau langsung aja nih. Boleh. Sebelumnya aku nanya nih, untuk pertama nih, Neng udah punya pacar belum? Mungkin di rumah sana ada yang pengen nanya, Neng Nia sudah punya pacar belum? Tolong dijawab dong. Kalau pacar sih belum ada kan ya? belum Oke. ketahuan gitu ya. Kayaknya ketahuan. kalian harus memang nonton video ini, karena di video ini banyak sekali pertanyaan yang aku akan lontarkan ke Neng Nia. Jadi dia memang akan jawab sejujur-jujurnya. Nah, ini bagus banget buat kalian yang lagi galau, lagi Bingung gitu kan, lagi bingung tentang cinta, lagi yang jelas lagi pada di rumah aja kan, lagi rebahan. Memang bagus banget buat nonton konten ini. Nah, ini berhubungan tentang cinta, paling banyak tentang cinta gitu, karena remaja sekarang, apalagi kita yang sudah dewasa ini pasti galau. Next, pertama, aku mau nanya nih, kapan Neng Nia pertama kali pacaran atau jatuh cinta? Cinta pertama kali lagi. pacaran ya, kayaknya Iya. nggak pernah pacaran gitu kan. Nggak pernah pacaran. Nggak pernah ya? ketahuan maksudnya, nggak pernah. Kasihan banget, miris banget ya, dia nggak pernah pacaran. Jatuh cinta nggak harus pacaran dong. Jatuh cinta monyet gitu ya. Iya, cinta monyet gitu. untuk pertama kalinya. Kalau jatuh cinta pertama kali tuh mungkin SMP kalau nggak salah SMP ya. SMP. Lama banget ya. Aku Itu jujur masih juga cinta-cinta monyet kalau lah ya. aku juga sih waktu SMP dulu ya, aku kayak gitu. Aku cinta monyet dulu waktu SMP. Itu cintanya atau monyetnya? Oh, saya monyet. Enggak, bercanda sih banget ya, ngeliat gue ya. Next, pertanyaan yang kedua nih. Jadi aku udah memang siapin banyak sekali ya? pertanyaan ya, sampai satu buku ini. Kalian bisa lihat ini satu buku isinya pertanyaan buat dia semua. Iya beneran. Udah kayak Ini sampai besok subuh kali sampai ya. besok subuh. Kalian jangan skip Ujian video ini, nasional karena gitu ya. memang pertanyaan yang aku kasih ke Neng Nia ini banyak banget, dan Makasih memang banget. dia harus jawab jujur. Makasih. Oke, next yang kedua, apa itu? mau tahu nih pacarannya berapa lama dan
pernah nggak diselingkuhin gitu? Pacaran berapa lama ya? Berapa lama tuh waktu itu? 1,5 tahun gitu ya. 1,5 tahun udah kayak kredit motor aja ya. Ini kan aku Terus motornya gimana? Terus gimana tuh? ojeknya, motornya 1 tahun udah paling lama tuh? itu 1,5 tahun. Ya 1,5 tahun lah paling lama, nggak pernah lama-lama sih. Nggak pernah lama-lama ya. Jadi kayaknya gampang respon ya ini orang. Bukan gampang move on sih, Terus gimana? apa ya? Mungkin karena terus disakitin gitu kali ya. Disakiti sama cowok ya. Oke. Tapi pernah nggak namanya selingkuh? Jujur, ayo jujur. Selingkuh, kalau selingkuh kayaknya nggak pernah selingkuh. Tapi Nggak temenan pernah. ada ya. Setelah pacaran temenan Temen sama apa cowok dulu lain nih? gitu. Temen apa Teman dekat mungkin. Teman dekat ya pasti ada, pasti maksudnya teman-teman dekat, teman-teman kuliah. Oh, teman-teman kuliah ya, ada yang jelas ya. Oke. Ini nih yang ketiga. Apa tuh? Pertanyaan banyak banget ini ya. yang paling menurut aku sebenarnya sih pribadi pengen banget kamu jawab ini sejujur-jujurnya, karena aku Jujur lagi. pernah ngalamin hubungan yang seperti ini ya. Apa tuh? Aku mau nanya nih, menurut Neng Nia, hal apakah yang bisa menghancurkan suatu hubungan dan sampai benar-benar nggak bisa untuk dimaafkan? Menurut Neng Nia Apa gimana? ya? Kalau untuk menghancurkan hubungan tuh sebenarnya dilihat dari segi masalahnya dulu apa ya. Maksudnya setiap orang kan pasti beda-beda, tingkat permasalahannya tuh pasti beda-beda. Kalau untuk saya pribadi itu biasanya tuh karena biasanya laki-laki nggak jujur. Pertama nggak jujur. Oh, pertama nggak jujur ya, nggak Kalau jujur ya. kalau udah nggak jujur tuh kayak sudah gimana ya rasanya? Gokil gitu kali ya. Tuh, jangan pernah kenal sama laki-laki yang Yang nggak nggak jujur. jujur. Oke, yang pertama nggak jujur, yang kedua. Yang kedua itu Jadi ada banyak nih, sampai 1, 2 gitu ada banyak ya. kalau mau di ini bisa sampai besok lah ya. Oh ya ampun, keburu tidur dong Kalau yang sama kedua teman-temannya. itu biasa nggak setia. Oke, nggak nggak setia, setia. nggak Oke, jangan mau sama si setia. playboy cap kelinci. Jangan mau ya. Oke, yang kedua. Tikus. Oh, cap tikus. Oke, cap tikus ya, guys. Yang kedua Terus berarti nggak setia ya. nggak setia. Yang ketiga, Yang ketiga itu nggak bisa dipercaya omongannya begitu kan. nggak bisa Kadang dipercaya omongannya tinggi ya. begitu kan, tapi hasilnya 0 begitu. Bener-bener jangan sama cowok yang bicaranya pukul tinggi tapi ternyata hasilnya oh ya. Oke, ada 3 itu yang bener-bener nggak bisa dimaafin oleh Neni ya. Kalau aku sih pribadi ya, memang kalau namanya selingkuh atau nggak jujur, terutama nggak jujur itu memang sakit banget. Apalagi aku baru ngerasain. Oh ya, ini jadinya aku yang bertanya atau gimana Sering gitu loh. curhat Ya, gitu ya. ini yang paling ditunggu-tunggu buat yang Apa tuh? lagi pacaran pas adem ayemnya, pas lagi tentramnya gitu, Kayak nggak orang ada. makan adem Oh iya bener ya. Nggak, maksudnya mungkin mereka butuh tips nih bagaimana cara merawat hubungan biar berjalan dengan Kayak bunga ya dirawat. oh iya bener, dirawat. Ya memang harus dirawat loh hubungan itu biar nggak ada bosan. Jadi gimana nih tips-tipsnya biar hubungan tuh awet? Tips gitu ya. Mau kasih tips tapi sedangkan pribadi kita tuh. Iya bener. Ya tapi Tapi- biarlah berlalu. Maksudnya untuk kedepannya nih, Kedepannya kalau ya. ketemu orang gitu, ketemu jodoh, ketemu siapapun yang memang udah serak di hati, terus pengen hubungan itu berjalan dengan baik, itu gimana? Boleh kasih tipsnya buat mereka yang sekarang lagi romantisnya sama teman Pasangan dekatnya. Ya, Yang sama pertama pasangan. pasti setia dulu lah ya, setia. Otomatis kalau sudah setia tuh mau ada cewek bening, mau ada mama muda, Mama muda, aku hitungnya mama mau muda. ada mama muda, cewek bening kayak bihun juga pasti nggak bakal, maksudnya nggak bakal tertarik gitu ya. Jaga mata, jaga hati, dan Oh, jaga matamu, biar jaga mata juga hati ya. Yang kedua gimana? bisa dipercaya juga, bisa sih, bisa dipercaya dalam arti tuh kayak nggak kayak gini, oh iya besok besok kita nikah ya, maksudnya besok kita ini kayak janjinya kesini. Iya bener-bener. Oh, berarti dia nanti- nggak konsisten gitu. Berarti harus yang konsisten ya. Kalau misalnya hari ini ngomong A, besok ya harus ngomong A. jangan begini, besok kita nikah, besok ditinggal pas lagi sayang-sayang. Ya sedih banget. Oke, itu kok kayak aku yang kemarin ya. Enggak sih, emang siapa tuh? Oh enggak ada. Aku bohong ya. Pertanyaan berikutnya, tolong dijawab dengan jujur lagi ya. Jadi Jujur selama terus ini ya. jujur dari awal dia jujur loh. Jujur. Bener. Ini nggak ada konten mengandung kebohongan, nggak ada ya. Nah, gimana nih perasaan kamu? Kan yang dia nih yang aku tahu udah yudisium ya, dikit lagi udah mau wisuda. Alhamdulillah ya, akhirnya perjuangan setelah berapa tahun ini ya
4 tahun, hampir mau 5 tahun kali hampir ya. mau 5 tahun Pakai kredit, ya kayak kredit ampun. rumah Iya, gitu. memang susah banget ya, apalagi namanya bikin skripsi itu susah banget ya. Kalau ada yang nggak susah bikin skripsi bisa komentar di bawah ini, tapi memang skripsi itu susah banget. Nah, pas wisuda ini muncullah pandemi COVID-19 nih. Gimana wisudanya itu di online kan atau nggak jadi wisuda, atau wisudanya tetap berjalan tapi pakai masker? Otomatis make up kamu nanti nggak kelihatan loh kalau kamu wisuda pakai masker. Jadi gimana? Kalau untuk wisuda sendiri gimana ya, kita belum tahu ini, maksudnya COVID ini kapan akan berakhir gitu. Kita berdoa saja semoga ini cepat berakhir. Terus apalagi kasihan yang kerja ataupun yang mau nikah, pasti ya menikah nggak bisa kan, maksudnya nggak bisa Tapi ada rame-rame. yang udah nikah loh, yang udah nikah. Udah. Ada banyak yang udah nikah pas lagi covidnya. Ya, Pas kita bukan pas OTW lagi kan? sayang-sayangnya, tapi pas lagi covidnya nikah. Itu ada banyak. Kalau untuk wisuda itu kayaknya belum ada info sih, cuma Oh gitu. insya Allah pasti diadakan, cuma kita nggak tahu, kita belum tahu Iya, kapan, tapi tapi belum kita tahu kapan berdoa, ya. kita berdoa aja semoga Iya. memang benar-benar wisuda. Nggak mau lah, maksudnya kita wisuda pakai masker, terus kita mereka mahal-mahal Cin, Iya bener sih, make up apalagi mahal ya, namanya di salon mehong banget gitu. kita pakai masker terus Kita jaga berdoa, jarak. benar, kita berdoa aja sih pandemi COVID-19 ini segera berakhir, karena kita sudah mulai untuk new normal. Jadi aktivitas di jalan-jalan terutama di Sorong itu sudah mulai padat gitu. Jadi semoga Neng Nia nanti wisudanya Amin. berjalan dengan lancar Minta ya. doanya dong, Amin. teman-teman. Minta doanya tuh teman-teman, atau minta doanya biar cepet banget jodoh. Pertanyaan berikutnya, kalian masih tetap ya, jangan di skip video ini, tetap nonton dari awal sampai habis. Oke, karena bersama mendatangkan dia tuh susah banget, jadi kalian harus nonton Kayak gitu loh. artis kali ya. Iya Kayak benar. artis gitu. Janjinya udah bertahun-tahun, udah berlama-lama sampai udah mau kayak sarang laba-laba, baru Kayak sekarang janjinya mantan gitu. janji palsu. Oke, next, ngelawak aja ya di kontennya kita itu ya. Terus Oke. Gimana Apa nih? pertanyaannya? Ada nggak sih rencana karir atau tujuan jangka panjang yang ingin kamu capai setelah wisuda? Mungkin kamu banyak kan yang abis wisuda itu langsung nikah, itu banyak banget. Pengen nggak? Maksudnya Neng Nia nih sendiri mau berkarir dulu atau langsung menikah atau langsung gimana? Kalau Bisa untuk jelasin ke mereka. planning ke depan sih yang pasti wisuda dulu lah pasti. Terus kerja mungkin ya, kerja setahun 2 tahun gitu kan, yang penting ada status kerja begitu kan, jangan kerja tugas gitu. Oh, iya, Kerja tugas aja, yang penting kerja. Terus kalau planning ya kalau ada jodohnya gitu kan, kalau ada jodohnya ya kalau udah mau diseriusin ya oke lah, nggak apa-apa. Oh, berarti Neng Nia nih pengennya berkarir dulu ya. Kalau berkarir ini Neng Nia nih pengennya gimana? Cita-citanya apa sih? Sekarang Neng Nia jurusannya jurusan apa? Boleh kasih tahu ke mereka gitu? Jurusannya informatika, teknik lah pasti. Oh, pinter banget ya, teknik. Anak-anak teknik nih pasti kalau yang saya kenal anak-anak teknik itu agak tomboy gimana Bukan gitu ya. tomboy, beringas. Oh, banget. Oke, jadi dia mau berkarir dulu ya. Berkarir, kerja, wisuda dulu. Wisuda dulu. Kerja mungkin setahun 2 tahun, terus kalau ada jodohnya nikah deh. Benar, kalau langsung datang jodohnya boleh langsung nikah, langsung aja digait daripada lama-lama pacaran nungguin jodohnya orang. Oh, jagalin ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, seandainya Neng Nia kalau udah kerja di mana gitu, pasti dapat gaji dong. Nah, gajinya itu mau diberikan kepada siapa untuk pertama kalinya? Yang pasti bukan buat kamu lah ya. Oh, bukan buat aku. Bukan. Memang sih aku belum dibayar, tapi nggak kasihan kan? Aku udah masukkan dirimu di konten aku loh. Nggak mau gaji aku gitu. Ini digaji nggak? Digaji. Oh, belum. Ini belum belum ya, digaji ya, belum. guys. Makanya kalian jangan skip video ini. Oke, dijawab. Oke, kalau untuk gaji pertama itu pasti kasih orang tua dulu. Terus kalau sudah memang kasih orang tua kan pasti kita sudah ini sudah tenang, gitu kan, sudah tenang. Adem ayem tentrem gitu kayak bahasa Jawanya Bener. gitu kan. Jadi sebandel-bandelnya kepala pacaran begitu, tapi masih berbakti kepada kedua orang tua ya. Memang bagus banget ya, kalian harus berbakti memang kepada kedua orang tua kalian. Gaji pertama itu untuk orang tua kalian. Pasti orang tua lah ya. Ya, jangan traktir pacar kalian dulu, karena yang menemani kalian susah itu hanya orang tua kalian. Oke? Betul banget. Karena yang belum tentu yang menemani kita dari nol selalu ada. Iya, bener banget. Nah, selanjutnya aku mau nanya nih, pas nanti wisuda nih, misalnya seandainya pandemi COVID-19 ini berakhir, udah ada belum yang dicatat nih namanya siapa yang akan datang? Mungkin ada, nanti datang dong ke wisuda aku, maksud Sedih aku amat someone gitu loh.
Kayak yang lainnya nih wisuda yang datang tuh cowoknya, yang datang pasangannya kayak gitu, bawain buket Terus aku nggak bunga ada gitu ya? Iya, siapa tahu maksudnya Neng Nia ada gitu loh. Ada enggak Ada gitu nggak loh. ya? Bakal jadi surprise. Jadi kalau misalnya belum ada, nanti bisa datang ke wisudanya Neng Nia nanti. Itu kalau diizinin ya. Iya bener juga sih, soalnya kan kalau wisuda nggak boleh rame-rame kalau pas lagi kayak gini. Cuma kita berdoa lah, kita harus new normal, ini udah new normal yang hari keberapa entahlah, tapi sudah mulai aktivitas tuh padat banget. Jadi mudah-mudahan bulan-bulan besok sudah bisa untuk wisuda ya Neng Nia. Semangat untuk wisudanya, jangan lupa gaunnya harus yang bagus memang karena Cetar membahana pokoknya. oh tentu, berarti foto-foto ya udah pesan, make up udah semua ya. Udah, semua udah. Iya. Udah. Tapi nggak tahu wisunya kapan. Sedih sekali. Oke, kita selanjutnya dengan pertanyaan berikutnya. Ini masalah menyangkut umur ya. Neng Nia nih pasti umurnya udah berapa ya sekarang? 17 dong. Oh 17 ya. Jadi 17. Baru Oke. lulus SMA. Menurut aku ya untuk masa nikah ini paling rawan memang kita di umur 23 ke atas ya, itu udah rawan banget. Jangan dikasih tahu dong umurnya. Enggak, aku gak kasih tahu dirimu kalau memang, tapi emang dirimu 23, enggak kan? Oke. Paling rawan nih, kira-kira nih Neng Nia punya nggak sih kriteria cowok seperti apa gitu? Mungkin sekarang masih milih-milih karena cowok sekarang tuh, zaman sekarang tuh banyak pilihannya. Udah dikasih yang bening-bening masih minta yang bening-bening lagi, entah putihnya kayak apa. Oh iya, aku jadi curhat, makanya aku tanya dirimu nih, gimana Neng Nia pengen cowok yang seperti apa dari kriterianya? Kriterianya tuh Yang pertama harus gimana dulu deh, maksudnya dari sifatnya atau mungkin dari apanya, terserah Neng kalau Nia bahas sifatnya gimana. sifatnya tuh pasti penyayang. Ya penyayang ya pastinya. Terus yang pasti seiman. Iya, yang pertama seiman dulu Pasti ya. seiman. Bener. Terus yang dari Bingung kalau mau untuk kalau zaman sekarang tuh cinta tuh datang dari mata baru ke hati gitu loh. Jadinya dari mata dulu, pastinya kita lihat dulu orang itu bagus enggak, ganteng enggak, kayak gitu kan pastinya. Enggak memungkinkan karena semua cowok juga sekarang kalau lihat cewek gitu cantik burik enggak gitu burik ya. enggak. Kalau burik ya enggak akan mau lah. Seksi kayak bihun. Iya benar, seksi Kayak patung-patung. Iya, apalagi yang body-bodinya ini kan. Badan. Nah, kok berarti dari kriteria postur nih gimana? Dari kepalanya dulu deh. Mau yang botak, gondrong, cepak, atau mungkin yang gimbal? Cepak Gimana? dong, cepak lah Oh, pasti. jadi dia penyuka yang cepak-cepak ya, guys. Oke, di sana abang-abang, kakak-kakak di sana yang rambutnya cepak bisa langsung, mungkin kesempatan ya bisa dapat jodohnya gitu. Jangan sampai mereka langsung ke salon gitu. Banyak, mau abang, kakak, mas, atau mungkin siapapun itu ya. Oke, next. Apa tuh? Selanjutnya postur nih, mau yang gimana? Dia harus kulitnya mungkin putih, Jangan deh kalau putih. hitam, sawo matang. Tapi kalau aku sih pribadi aku suka banget sama yang putih. Kalau aku sih ya. Putih? Yang putih. Minder enggak tuh? Enggak sih. Aku kan pakai bedak jadi aku kelihatan putih. Dipoles gitu ya, Iya, benar, dipoles gitu. supaya jalan sama dia gitu kan. Bener. Berarti ini gimana? Maunya yang nggak terlalu putih ya? Kalau putih sih nggak usah terlalu putih gitu kan. Putih enggak. Terus hitam juga enggak kayak gimana ya? Sawo matang gitu ya. Sawo Kelihatan mantau. lebih jantan gitu ya kalau sawo matang. Oke, Sawo berarti mantan. Oh, sawo mantan. Kok mantan sih? Balas-balas mantan. Nanti mantan aku lihat ini loh. Terus Nggak bully mungkin gitu banget. Iya, langsung aku dibully mantan aku. Ih, kamu sekarang punya YouTube gitu ya? Ogah banget deh. Oke. Gitu ya, berarti paling penting ini adalah profesi, karena kita nggak mungkin sama orang yang nggak punya profesi ya. Yang Nia nih pengen nih nanti profesinya apa? Mungkin kan guru. Guru bisa mengajarkan anak-anak Anda nanti. Profesinya yang penting Iya. tuh dia bakal menjadi ayah dari anak-anakku. Oh, yang penting jadi ayah ya. Dia profesi pegawai enggak ya? Enggak juga sih, apa Sembarang saja. aja, yang penting dia Yang penting ada jodohnya. bener ya, yang penting dia bekerja keras tentunya. Tanggung jawab itu paling penting ya, karena nggak mungkin kalau sudah nikah nggak ditanggung jawabin, nggak dinafkahi, itu nggak banget. Itu bukan laki namanya gitu ya. Kalau untuk deteksi itu nggak perlu dideteksi kali ya. Cukup begini, kayak kita hubungan mengalir apa adanya aja, mengalir apa adanya. Kalau memang dia sayang sama kita,
otomatis dia selalu ingat kita, otomatis dia nggak terlalu ingat mantannya gitu. Berarti kalaupun dia ingat mantannya udah berarti dirimu nih gini, tinggalin aja. kayak berusaha membuat dia itu bisa lupa sama mantannya, jadi udah nggak ingat namanya masa lalu. Sebenarnya nggak berusaha sih, kayak itu kewajiban dia kalau memang hubungan sama kita, dia harus lupakan mantan. Iya bener, dia harus lupakan, nggak boleh diingat-ingat sama sekali ya. Sakit tau kalau diingat. Sakit banget namanya kalau diingat-ingat. Apalagi dibandingin ya. Bener banget itu. Oke, pertanyaan aku banyak banget sampai aku nggak bisa hafal semuanya, jadi maaf ya gengs kalau misalnya aku baca untuk pertanyaan-pertanyaannya nih. Pertanyaan Apa dari itu? hati juga sih, dari hati aku juga. Gimana sih maksudnya Neng Nia untuk mendeteksi gimana cowok yang kamu temui itu ternyata belum move on dari mantannya? gitu ya? Paling sering banyak gitu, kita kenalan sama orang ternyata dia masih stalking mantannya atau mungkin kayak Masih gimana. main ke rumah mantan Iya, gitu ya? apalagi sampai main ke rumah mantan gitu. Aduh, banget ya, nggak banget. Itu gimana untuk kita bisa tahu dia udah lupa sama mantannya belum, apalagi kalau lo dibanding-bandingin sama mantannya, itu nggak mungkin banget. Makanya gimana nih cara deteksinya? Kayak BMKG. Iya, deteksi. Deteksi Kalau untuk suhunya deteksi berapa? gimana sih? Kalau untuk Tahu pribadi gimana? gitu ya, kayak hubungan pribadi Iya. sendiri gitu. Kita agak Apa relax yang sedikit Bapak- ya, karena pertanyaan itu semakin kesini pertanyaan semakin berat untuk menjawabnya. Tapi Nengnya tetap dong jujur, untuk konten aku harus jujur ya, nggak boleh bohong. Kita agak relax Bohong dikit aja, sedikit sendi-sendinya ya, karena capek banget emang. Memang ya. Ini misalnya nih, jika suatu saat Neng Nia dipertemukan sama jodohnya, Amin. Neng Nia maunya dilamar di mana? Pengennya di Bali. Di Bali jauh banget, seorang ke Bali butuh berapa jam? Nanti tiba-tiba dia di tengah Kalau perjalanan, di Sorong aja di Raja 4 aja. enggak, maksudnya di tengah jalan dia tiba-tiba nggak mau, nggak jadi untuk nggak jadi putar balik gitu, gimana? Ayo ketemu pramugari loh. Ya udah, kita nggak jadi nikah kan gampang. Iya, maksud aku yang dekat-dekat aja di sekitar Sorong sini banyak loh pemandangan yang paling bagus. Ada Kasuari Valley, ada Apa ya? Tanjung, ada apa lagi ya? Pantai-pantai di sana banyak banget. Jadi Apa ya, pengen di mana? yang belum ini pantai aja kali ya, pantai aja sih, pantai. Kalau gunung-gunung takut lah, Gunung-gunung kenapa takut? Takutnya di mana kalau nggak gunung? bisa mendaki. Kan ada dia Apalagi yang mendaki bantuin. berdua bersamanya, Nah, itu harus mendaki bersama berdua. menuju puncak. Oke, biasanya nih pengennya di umur berapa nih? Mungkin Kalau 27 umur, atau mungkin 30 tahun. Jangan lah, Oh, jangan ya. Kalau oke. umur tuh target, sebenarnya kalau target tuh ngeri juga ya, kalau Iya, nggak benar-benar. bisa kesampaian gitu kan. Takutnya itu kita udah umur, mentargetkan segini tapi melenceng dari target kita gitu. sakit kan kalau kita sudah berharap gitu. Iya, bener-bener. Memang sakit banget, namanya berharap itu sakit banget. Kalau Oke. umur itu 26 kali udah matang gitu. 25 26 ya berarti. 26. Lumayan Itu juga sudah- sih. Udah udah- matang bener ya. Udah ibarat buah sudah siap dipanen. Oke. Nah, untuk yang pertanyaan terakhir dari aku nih, Neng Nia sendiri apa nih itu? ada pengen curhat nggak kayak untuk masalah saat ini gimana? Mungkin mau curhat tentang selama pandemi ini aku nggak bisa untuk nongkrong bareng teman-teman, nggak bisa hangout atau gimana? Iya ya, itu yang aku rindukan tuh, nongkrong sama teman-teman aku gitu kan, di alun-alun tuh pasti ya, kayak cabe-cabean gitu kan. Ih, oh jadi Neng Nia ini suka Aku banget ya ikut nongkrong kan. nongkrong sama temen-temennya. Ih, aku enggak ya. Kapan kamu ajak aku nongkrong ya? Berarti ini nongkrong di alun-alun ya? Nongkrong di alun-alun, guys. Suka banget. Berarti yang dirindukan adalah nongkrong di alun-alun. Enggak juga sih, enggak nongkrong. Oh gitu. Apa ya, karaoke gitu kan. Oh, karaoke ya. Iya, udah lama ya kita nggak pernah. Kapan terakhir itu kita karaoke bareng? Konser. Iya, konser bareng, Kita walaupun kapan konser bareng nih? ya walaupun dia punya suara agak false gitu ya, tapi pede aja namanya aja. Itu Namanya nggak tau malu gitu Iya, kan. nggak tahu malu Biasa gitu. malu-maluin kan, kita dua malu-maluin. Iya, bener banget. Oke, gitu ya, berarti karena nggak bisa jalan sama teman-teman. Aku juga pribadi karena gimana ya, semenjak pandemi COVID ini ada, jadi kita nggak bisa untuk hangout bareng sama teman-teman, nggak bisa jalan jauh-jauh yang biasanya kita jalan jauh-jauh, foto sana, foto sini, cekrek sana, cekrek sini, upload di Facebook. Tapi ada Instagram. baiknya juga, kalau Apa begini tuh? kita bisa dekat sama keluarga, kita bisa di Iya, rumah aja. benar, kita lebih dekat sama keluarga kita ya selama ini. Semoga didekatkan sama jodoh kita juga. Iya benar, tapi kalau jodoh berarti lewat sosmed dong, karena kan jarak langkahnya sudah pendek, jadinya lewat sosmed aja karena nggak bisa ketemu langsung gitu ya. Takut juga kan, cinta sih cinta, tapi kalau misalnya ketemu juga takut ya. Corona. Takut corona. Oke, seperti itu ya. Corona tuh nggak bahaya sih, congorna, Congorna tetangga gitu Iya, nya. Ini sebenarnya konten Sunda atau konten Kalau gimana nih? Jawa ketemu Sunda itu Oh iya benar, kalau Jawa ketemu Sunda jadinya cantik. nulis gitu ya. Oke, terima kasih Nenia untuk Sama-sama. pertanyaan yang banyak ini, yang banyak banget sampai jujur-jujuran, terbuka banget. Jadi kalian harus memang nonton video ini dari awal pertanyaan aku sampai Sampai akhir ya. sampai akhir. Mungkin yang pengen tahu, ya tentu dong nggak bosan ya. Memang kalian jangan pernah bosan untuk nonton konten-konten aku. Selanjutnya bakalan banyak konten yang aku udah pikirkan untuk upload. Jadi kalian harus nonton, like, subscribe
yang nanti bakalan kangen sama Neng Nia untuk collab lagi, bisa komentarnya di bawah video ini ya. Collab apa terus aja? Ya, dari netizen kalian mau yang konten seperti apa, boleh di komen di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa, gimana dong, promoin dong, gimana supaya kita punya ini harus tembus 1000 penonton. Kalau tembus 1000 penonton tuh kira-kira dikasih apa ya? Kalau tembus 1000 penonton, kita akan kasih sesuatu giveaway. Apa? iPhone? Oh, Motor? iPhone. Oh, terlalu mahal. Jodoh? Jodoh kali ya. Atau mantan? Tapi sebelumnya habis Q&A ini jangan sampai ada yang ngechat, langsung follow Instagramnya Neng Nia ya di bawah sini, dan jangan lupa DM dia hai gitu. Terima kasih ya yang sudah menonton, yang sudah menonton dari awal sampai akhir untuk Q&A aku bersama Neng Nia. Nanti kalau kalian ada mungkin yang nggak suka atau mungkin ada yang Jangan dibully, kurang, jangan dibully. bisa komentar sebanyak-banyaknya kalian mau gitu ya. Ada lagi mungkin Neng Nia ada yang mau disampaikan? Jangan lupa gimana? Jangan lupa pasti subscribe di bawah ini. Jangan lupa share lagi ya. Jangan lupa tonton terus channel-channelnya YouTuber cantik ini. Terima kasih. Jadi kalian kalau misalnya kangen sama Neng Nia, nanti aku bakalan panggil dia lagi untuk collab Kok kayak bersama setan aku. nih dipanggil. Iya ya, benar juga. Oke, sebelumnya nih kalau misalnya selesai dari konten YouTube aku ini, harus ada challenge. Jadi aku Challenge mau apa tuh? bikin challenge sama Neng Nia dan juga sama satu orang lagi yang ada di balik layar. Dia MUA-nya si Neng Nia. Jadi Neng Nia bisa cantik. Manajernya? Ya, benar, manajernya dia. Jadi dia itu yang mengatur segala konten konten ini. Jadi kalau konten ini ada yang dia kayak bisa datang ke sini itu dia yang mengatur waktunya, make upnya, semuanya dia yang atur. Iya, Jadi ini dia berjasa banget untuk Neng Nia yang hari ini cantik dalam konten aku ya. Oke, kita mau challenge TikTok. Nanti kalian harus nonton sampai akhir TikToknya ya, TikToknya. Apalagi siapa belum lihat kan, takut. kita bertiga challenge untuk TikToknya. Nah Oke. nanti kalau aku ini dari Sorong juga, dan dia manajernya Neng Nia ya untuk bagian make upnya. Oke, Cus, jangan kemana-mana, tetap di konten aku. Nanti kalau udah selesai TikToknya baru boleh diakhiri. Jangan di skip ya nontonnya. Tetap subscribe, like, and di bawah ini. Jangan lupa tombol notifikasinya. Oke, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.